manajemen risiko berbasis ISO 31000. Sebelum memperkenalkan, nama aku Sabrina Mustika Dewi. Kita lanjutkan. Di sini ada tahapannya. Yang pertama adalah penetapan konteks, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, hingga komunikasi dan konsultasi. Kemudian kita lanjutkan kepada tinjauan industri. Di sini aku pilih jasa marga. Di sini tentunya industrinya adalah yang beroperasi pada pada seperti tol, seperti kendaraan, seperti perhubungan, dan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jasa marga merupakan pengembangan dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 50% untuk panjang jalan tol komersial yang telah beroperasi kurang lebih 1.260 kilometer dengan pengalaman selama lebih dari 44 tahun dan juga telah mengelola 35 konsesi jalan tol dengan total panjang lahan 1.906 kilometer. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, 70%-nya itu adalah dimiliki oleh pemerintah Indonesia sahamnya. Nah, sejak 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada bisnis utamanya yaitu konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol, terus ada layanan pengoperasian jalan tol, layanan pemeliharaan jalan tol, dan pengembangan bisnis lainnya. Kalian bisa baca aja di sini, bisa di pause dulu. Oke, kemudian kita lanjut lagi tentang pencapaian penting Jasa Marga selama 40 tahun. Di sini sudah terlihat ya bahwa Jasa Marga itu didirikan pada tahun 1978 dengan fokus pengelolaan usaha, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan di jalan tol. Terus, jalan tol yang pertamanya itu adalah Jalan Tol Jagorawi. Dan pada tahun 1987, pemerintah itu menawarkan kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di jalan tol melalui sistem BOT atau Build, Operate, and Transfer dengan Jasa Marga. Pada 2004, jalan tol Jakarta dioperasikan oleh Jasa Marga memulai pengoperasian secara bertahap. Nah, di sini kita lihat banyak sekali pencapaian-pencapaian penting Jasa Marga itu sampai dengan 2002, di mana di sini kita lihat juga bahwa pada 2018 itu pembayaran itu sudah menjadi elektronik, terus juga menerbitkan produk alternatif pendanaan, Sekuritas Jagorawi, Project Bond MLI, dan Komodo Bank. Di sini juga pada tahun 2019 itu sudah mengoperasikan sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer, sehingga sukses menjambukan kota Jakarta dan Surabaya dan juga menerbitkan produk alternatif pendanaan berbasis ekuitas, yaitu reksadana dan penyertaan terbatas. Nah, di 2020, mengadakan bisnis dengan mengoperasikan 28 konsesi jalan tol sebanyak 1.162 kilometer. Jadi di sini kilometernya sudah bertambah lagi. Kemudian masih di tahun yang sama, menerbitkan produk alternatif pendanaan, ada dana investasi infrastruktur atau DINFRA, dan suku ijarah di ruas Gempol hingga Pandaan. Nah, di sini kita bisa lihat di 2021, di masa pandemi, Jasa Marga itu masih bisa tetap mencapai sesuatu, masih bisa mempunyai achievement, masih bisa mempunyai kebanggaan juga. Di sini pada 2021 sudah mengoperasikan jalan tol lagi hingga bertambah hingga panjangnya itu sebesar 1.191 kilometer. Selain itu, menerbitkan produk alternatif pendanaan lagi, yaitu surat berharga komersial atau SBK dan obligasi penawaran umum berkelanjutan pada tahap 1. Nah, masih pada pandemi lagi di tahun 2022 sudah menambahkan 55,9 kilometer pengoperasian jalan tol sehingga totalnya adalah 1.246 kilometer dan juga meresmikan Jasa Marga Toll Road Command Center sebagai pusat kendali yang berbasis Intelligent Transportation System pertama di Indonesia. Serta ada spin-off Trans Jawa Toll Road Regional Division menjadi subholding PT Jasa Marga Trans Jawa Toll Road. Oke, kita lanjutin lagi ke slide berikutnya.
Nah, di sini ada objektif, deskriptif, dan KPI tahunan. Di mana kita bisa lihatnya, kita bisa lihat di website Jasa Marga itu sendiri. Ada websitenya, kalian bisa lihat semua tentang Jasa Marga di situ, karena ini mungkin kayaknya PT terbuka. Nah, di sini di objektifnya itu adalah pengoperasian menjadi 1.246 kilometer, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, deskriptifnya itu adalah penjelasannya kenapa bisa seperti itu, alasannya. Nah, bisa dibaca sendiri dan KPI tahunannya itu aku melihatnya di laporan tahunan di websitenya Jasa Marga itu sendiri, yaitu 5.425.551. Di sini ada peningkatan konektivitas tol. Di sini kalian juga bisa baca kenapa bisa seperti itu, yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia termasuk dan hingga transaksi layanan dan reservasi. Nah, di sini indeks reputasinya itu adalah 90 karena menurut aku tol itu kan adalah sesuatu hal yang digunakan oleh banyak orang, ada sebuah jalan. Jadi resikonya itu bisa kemana-mana dan tinggi juga, makanya nggak boleh sampai eh, kesalahannya itu sampai tinggi tuh menurut aku tidak boleh. Nah, oke sekarang lanjut lagi ke prosesnya. Nah, di sini ada objektif. Nah, terus 5 ini itu kita dapatkan dari mana? 5 ini itu kita dapatkan dari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini risiko-risiko yang mungkin akan terjadi yang menjadi penghambat itu ada 5 yang aku temukan. Lini bisnis koneksi jalan tol, lini bisnis pengoperasian, lini bisnis prospektif, bidang keuangan tentunya, bidang sumber daya manusia dan umum juga tentunya pasti ada. Nah, di sini deskriptifnya kita menjelaskan lagi, yaitu lini bisnis konsesi jalan tol. Perseroan menghadapi dampak dari masifnya investasi yang dilakukan sehingga untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kondisi keuangan perseroan perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu secara konsolidasi atas ruas-ruas jalan tol baru yang akan diambil tersebut. Perseroan dapat mengambil proyek-proyek jalan tol baru yang memiliki nilai kelayakan yang memenuhi syarat. Nah, tentunya sebagai sebuah jalan tol memiliki kelayakan dan syarat tersendiri. Tentunya aku di sini bisa lihat 5 nilai itu adalah lebih dari 90, seperti alasan yang telah aku sampaikan tadi, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat lagi lini bisnis pengoperasian itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Permen PUPR nomor 16 tahun 2017 tentang transaksi non tunai di jalan tol dengan teknologi berbasis nirsentuh berupa transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol. Kemudian selanjutnya adalah kompetisi yang ketat di bidang pengembangan usaha lain membuat pesewa harus mencari cara untuk menentukan keunggulan bersaing yang akan dibangun dan berfokus pada ini tersebut. Nah, pada bidang keuangan, kenaikan suku bunga yang menjadi acuan yang ditetapkan oleh BI itu ternyata sudah mencapai 5,5% dan itu pasti berpengaruh terhadap beban bunga perseroan yang akan ditanggungnya. Kemudian ada bidang sumber daya manusia dan umum, di mana yang penjelasannya itu kenapa bisa perseroan dihadapkan dengan demografis yang tidak proporsional akibat banyaknya karyawan yang akan pensiun dalam 5 tahun ke depan, di mana masih ada hal-hal yang belum diketahui oleh karyawan-karyawan baru dan tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana jasa marga ini berjalan jika karyawan-karyawan yang barunya itu belum sepaham dengan karyawan yang lama. Oke, kita lanjut slide-nya. Di sini ada identifikasi risiko. Nah, sama seperti ini ya, aku nilainya aku 90 semua biar kalian tuh ngerti-ngerti, biar nggak usah dijelasin lagi. Di sini 90 aja semuanya. Nah, tentunya nilainya bakal 90 lagi di sini di KPI-nya. Nah, di sini peristiwa risikonya itu masih sama, tapi di sini itu peristiwa risikonya kita lengkapi lagi, kita perjelas lagi apa itu peristiwa risikonya.
Dan juga penyebabnya juga kita perjelas lagi gitu. Jadi mengidentifikasi berarti harus lebih jelas, harus lebih teliti juga. Nah, yang pertama itu perusahaan tidak dapat mengambil proyek-proyek jalan tol yang baru yang memiliki nilai kelayakan yang memenuhi syarat seperti yang tadi udah dibilang kan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menjadi risikonya? Karena ada dampak dari pasifnya investasi yang dilakukan, sehingga untuk menjaga berlangsung bisnis dan kondisi keuangan itu mungkin tidak dapat merevi melaksanakan proyek-proyek tadi, seperti itu. Nah, yang kedua itu tidak dapat menerapkan MLFE dan menyiapkan Automatic Facial Classification atau AFC. Nah, ini tuh udah kita tahu ya. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu intinya tuh masih sama, tapi ini tuh lebih diperjelas lagi. Nah, berarti yang nomor 2 itu kalian masih ingat yaitu tentang transaksi non-tunai. Nah, ini penyebabnya apa? PT Jasa Marga, Toll Road Operation, dan juga Jasa Marga, Toll Road Maintenance selaku anak perusahaan tidak bergerak cepat. Nah, jadi kalau misalnya nggak bergerak cepat, nggak bekerja sama secara secara bagus, secara baik, terus gak konsisten, mungkin penerapan MLFFP tadi itu tidak akan berjalan. Dan itu adalah sebuah risikonya. Dan penyebabnya adalah yang tadi, anak perusahaan tadi. Nah, sekarang ke nomor 3. Tidak amannya operasional jalan tol dan meningkatkan kontribusi pendapatan secara konsolidasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak berjalannya pengoperasian dan preservasi jalan tol berbasis teknologi dan pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan atau TIP. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah menurunnya pertumbuhan kinerja EBITDA. Karena kalau misalnya ingat nomor 4 tadi itu adalah tentang keuangan. Nah, di situ jadi aku kayak tambahin lagi kata-kata yang belum ada biar makin teridentifikasi. Nah, ini tuh kenapa bisa menjadi risiko? Karena tidak berfokusnya perusahaan pada rasio-rasio keuangan agar tetap dalam batas yang dipersyaratkan oleh kreditur, yakni interest coverage ratio minimum 1,1 kali dan interest bearing debt to total equity yang maksimum 5 kali. Nah, di sini nomor 5 masih ada peristiwa risikonya, yaitu tidak berjalannya organizational rejuvenation untuk meningkatkan kecepatan adaptasi dan penyegaran organisasi. Nah, kalau misalnya meningkatkan kecepatan adaptasi dan penyegaran organisasi itu tidak berjalan, ini akan mempengaruhi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di penyebab risikonya yaitu tidak melakukan evaluasi terhadap proses bisnis dan penyesuaian struktur organisasi. Selain itu, tidak melakukan sumber daya manusia juga yang difokuskan dalam rangka pengembangan anak perusahaan lini bisnis dan pengoperasian pada prospektif. Lanjut, di sini ada analisis risiko dan kriteria risiko. Di mana di sini itu adalah skala-skala nilai-nilai yang kalian bisa lihat, nilai-nilai pada dampak, nilai-nilai pada kemungkinan. Lanjutin lagi. Di sini ada juga skala kemungkinan-kemungkinan. Dari risiko ke satu, kemungkinannya apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan yang dampaknya juga, dampak satu, risikonya itu seperti apa, skalanya bagaimana, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini nilai-nilainya. Nah, kemudian ada analisis dan evaluasi resiko. Kebalikannya, kenapa kebalikannya? Kalau yang tadi aku bilang sama aku diperjelas lagi di identifikasi resiko, di mana di sana itu aku memperjelas lagi, memperbanyak lagi kata-katanya biar lebih jelas, lebih masuk. Nah, di sini sama aku kata-katanya itu disederhanakan. Yang pertama adalah proyek jalan tol. Nah, efektivitas kendali ternyata apakah efektif atau tidak efektif. Nah, di sini karena aku sekarang lagi eh ngejelasin, jadi biar kalian cepet mengerti, sama aku disamain aja tidak efektif semuanya.
bukan berarti jasa marga yang tidak efektif, ini hanya contoh saja gitu.